I'll keep focus and keep pushing for the next race. Kalimat itu terdengar keren, confident, tapi di Jerez, realita berkata lain. Hakim Danish datang dengan vibe penuh percaya diri, bahkan sempat sounding bakal fight di front group. Dengan start position yang cukup oke dan KTM yang terkenal agresif, banyak yang expect ini bakal jadi panggungnya. Tapi, plot twist terjadi. Balapan Moto3 Jerez 2026 dimulai dengan tensi tinggi. Semua mata tertuju ke para unggulan, termasuk Danish. Di awal race, dia sempat kelihatan solid. Naik posisi, masuk top group, everything looks under control. Meanwhile, di belakang, ada satu nama yang hampir nggak dilirik, Veda Ega Pratama. Start dari P17, jauh, sunyi, low profile, tapi justru disitulah ceritanya mulai. Masuk ke sektor fast corners, masalah Danish mulai kelihatan. Ritmenya goyah, pace-nya nggak stabil, dia sendiri ngaku kesulitan di tikungan cepat dan kehilangan banyak waktu di sana. Di Jerez, itu fatal. Dan dari belakang, Veda mulai datang, pelan tapi pasti, gap dipangkas. Ridingnya clean, presisi, dan super smooth. Lalu momen itu datang, overtake. Cepat, bersih, no drama. Dan sejak saat itu, game berubah. Danish mulai drop, satu persatu rider lain ikut ngelewatin. Dari yang sempat di depan, pelan-pelan mundur sampai sempat jatuh ke P14. Sementara Veda, dia justru unlock mode lain. Dari P17, naik ke top 10. Lanjut ke top 8, dan akhirnya finish di posisi 6. That's a massive jump. Kontrasnya kerasa banget. Satu naik, satu tenggelam. Komentator Spanyol bahkan sempat highlight hal ini. Veda tampil sangat konsisten hari ini, sementara Danish kesulitan menemukan ritme. Di akhir race, Danish finish P13, jauh dari ekspektasi awal. Apalagi setelah semua confidence yang dia tunjukkan sebelum race. Dan setelah balapan, drama pindah ke sosial media. Netizen Malaysia langsung rame. Banyak yang kecewa, bahkan ada yang mulai compare langsung dengan Veda. Start bagus, tapi kenapa malah turun terus? Ini bukan soal motor, ini soal konsistensi. Dari belakang bisa finish depan, that's different level. Komentar kayak gini bermunculan, ada juga yang masih support, bilang Danish masih punya potensial dan bisa bounce back, tapi tetap aja tekanan makin terasa. Bukan cuma dari track, tapi juga dari publiknya sendiri. Di sisi lain, Veda justru chill. Dia bilang race ini positif. Start bagus, langsung join grup 10 besar, dan bisa maintain pace sampai akhir. Dan ini bukan kebetulan. Sekarang dia udah kumpulin 37 poin dari 4 seri, leading di kategori rookie. Bahkan unggul dari nama-nama seperti Brian Uriarte. Danish, baru 12 poin. Gap mulai kelihatan, dan ini bukan cuma soal satu race, ini soal pattern. Veda makin konsisten, makin matang, makin dangerous. Sekarang semua mata ke next race di Le Mans. Can Danish bounce back? Atau Veda bakal keep the momentum? Karena di Moto3, satu mistake kecil bisa jadi cerita besar. Dan di Jerez, ceritanya udah jelas banget. Yang banyak talk di awal, justru struggle di tengah, yang low profile, malah deliver di akhir. Simple. This time results speak louder than words.